Di balik setiap kisah Nabi, ada hikmah besar yang terkandung. Ada perjuangan yang melampaui batas manusia biasa. Ada pengorbanan yang menunjukkan cinta tanpa syarat kepada Allah. Dan ada ketabahan yang tidak pernah pudar meski menghadapi badai ujian. Salah satu kisah yang penuh makna adalah kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Ia adalah seorang nabi yang menjalani kehidupan penuh kesabaran dan keimanan. Dari masa kecilnya yang sederhana hingga ia diangkat menjadi nabi, Zakaria adalah sosok yang menjadi panutan, baik sebagai pemimpin, imam, maupun seorang hamba yang selalu bergantung kepada Tuhannya. Namun, tidak ada kisah nabi yang berjalan tanpa ujian. Nabi Zakaria menghadapi berbagai tantangan besar dalam hidupnya. Dari kaumnya yang ingkar hingga ujian pribadinya sebagai seorang lelaki yang terus menanti anugerah berupa keturunan. Bahkan, akhir hidupnya menjadi salah satu tragedi paling memilukan dalam sejarah kenabian. Zakaria alaihi salam lahir di tengah keluarga yang sangat mulia. Ia adalah keturunan langsung dari Nabi Daud alaihi salam dan Nabi Sulaiman alaihi salam, dua tokoh besar yang dikenal karena kebijaksanaan, kekuatan dan kedekatan mereka dengan Allah. Dalam garis keturunannya, Zakaria juga berasal dari suku Levi, salah satu suku dari Bani Israel yang bertanggung jawab menjaga rumah ibadah dan mengajarkan Taurat. Sejak kecil, Zakaria tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan keimanan. Ayahnya adalah seorang alim ulama yang sangat dihormati di kalangan Bani Israel, sementara ibunya dikenal sebagai wanita yang salehah dan penyabar. Mereka mendidik Zakaria untuk selalu taat kepada Allah dan menjaga ajaran kitab suci. Zakaria menunjukkan bakat luar biasa sejak usia muda. Ia memiliki kecerdasan yang tajam dan pemahaman mendalam terhadap ajaran agama. Tak hanya itu, ia juga dikenal sebagai anak yang sangat santun, rendah hati, dan selalu berusaha membantu orang-orang di sekitarnya. Ketika Zakaria mulai dewasa, ia melanjutkan peran keluarganya sebagai penjaga rumah ibadah. Ia menghabiskan banyak waktu di Baitul Maqdis, rumah suci umat Bani Israel yang menjadi pusat peribadatan. Di tempat inilah ia mulai dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan imam yang dihormati. Sebagai imam di Baitul Maqdis, tugas Zakaria bukan hanya memimpin ibadah. Ia juga bertanggung jawab menjaga kesucian rumah ibadah, mengajarkan kitab Taurat, dan membimbing umat yang seringkali mulai melenceng dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tantangan besar mulai muncul. Pada masa itu, Bani Israel telah banyak menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Mereka terpengaruh oleh kehidupan duniawi, menyembah berhala, dan melakukan tilim tanpa rasa takut kepada Allah Subhanahu. Zakaria menghadapi situasi ini dengan keberanian dan keteguhan. Ia tidak pernah ragu untuk menegur kesalahan kaumnya, meski itu berarti ia harus berhadapan dengan para pemimpin yang berkuasa. Salah satu peristiwa penting dalam kehidupan Zakaria adalah pertemuannya dengan Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihi salam. Maryam adalah keponakan istrinya, seorang wanita yang dipilih Allah untuk menjadi contoh kesucian dan ketakwaan. Zakaria bertanggung jawab menjaga Maryam di Baitul Maqdis. Ia sering melihat keajaiban terjadi pada diri Maryam. Misalnya, makanan segar yang selalu ada di mihrabnya, meski tidak ada seorang pun yang mengantarkannya. Ketika ditanya, Maryam menjawab dengan sederhana, "Ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Peristiwa ini semakin menguatkan keyakinan Zakaria bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Keajaiban yang ia saksikan dari Maryam menjadi salah satu inspirasi besar dalam kehidupannya sebagai seorang nabi. Zakaria dikenal sebagai nabi yang sangat dekat dengan Allah. Ia menjalani hidup yang sederhana, jauh dari kemewahan duniawi, dan selalu mengajarkan pentingnya bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, meskipun ia memiliki kehidupan yang penuh berkah, ada satu hal yang selalu dirindukan oleh Zakaria, seorang anak. Keinginan ini bukan didorong oleh ambisi pribadi, melainkan karena ia ingin ada seseorang yang bisa melanjutkan tugas dakwahnya setelah ia tiada. Inilah awal dari salah satu doa terpanjang dalam hidup Zakaria. Sebuah doa yang nantinya akan dijawab oleh Allah dengan cara yang luar biasa. Zakaria alaihi salam adalah seorang nabi yang tidak pernah menyerah dalam berdoa. Meski usianya telah lanjut, ia tetap memohon kepada Allah agar diberi seorang anak. Dalam doanya, Zakaria berkata,
sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran. Ya Tuhanku, sesungguhnya tulang-tulangku telah lemah, dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Tetapi aku tidak pernah putus asa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Quran Surah Maryam, ayat keempat. Zakaria mengungkapkan kerinduannya kepada Allah dengan penuh kelembutan. Ia tahu bahwa usianya yang tua, ditambah istrinya yang mandul, secara logika membuat harapannya untuk memiliki anak tampak mustahil. Namun, ia percaya kepada kekuasaan Allah yang tiada batas. Doa tulus, Zakaria dijawab dengan cara yang luar biasa. Malaikat Jibril datang menyampaikan kabar gembira dari Allah. Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan lahirnya seorang anak laki-laki bernama Yahya, yang belum pernah kami jadikan orang yang serupa dengannya sebelum ini. Quran Surah Maryam ayat ke-7. Kabar ini begitu mengejutkan bagi Zakaria. Dalam kebahagiaannya ia tetap bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, bagaimana mungkin aku akan memiliki anak, sedangkan istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri telah mencapai usia yang sangat tua. Malaikat Jibril menjawab, demikianlah. Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan sungguh, aku telah menciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu belum ada sama sekali. Quran Surah Maryam ayat ke-9. Sebagai tanda bahwa doa Zakaria telah dikabulkan, Allah memerintahkan Zakaria untuk berpuasa berbicara selama 3 hari 3 malam, kecuali dengan isyarat. Selama waktu itu, Zakaria terus berzikir dan memuji kebesaran Allah, sementara kaumnya menyaksikan keajaiban ini dengan penuh kekaguman. Anak yang dijanjikan itu akhirnya lahir. Ia diberi nama Yahya, sesuai dengan perintah Allah, sebuah nama yang belum pernah digunakan sebelumnya. Nabi Yahya alaihissalam tumbuh menjadi seorang anak yang sangat taat, cerdas, dan penuh kasih sayang. Sejak kecil, Yahya menunjukkan sifat-sifat luar biasa. Ia dikenal karena ketakwaannya yang mendalam, keberanian untuk menegakkan kebenaran, dan kasih sayangnya terhadap semua makhluk. Bahkan, Al-Quran menyebutkan bahwa Yahya adalah seorang yang diberi hikmah sejak usia muda. Wahai Yahya, ambillah kitab itu, Taurat, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi dia masih kanak-kanak. Quran Surah Maryam ayat ke-12. Yahya juga dikenal sebagai seorang yang menjaga kesucian dirinya. Ia tidak pernah tunduk pada godaan duniawi dan selalu menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Meski hidup dalam kesalehan, Nabi Zakaria dan Yahya menghadapi banyak tantangan dari kaumnya. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam semakin gencar menyerukan kebenaran, para pemimpin Bani Israel mulai merasa terganggu. Mereka melihat Zakaria sebagai ancaman besar terhadap kekuasaan dan kepentingan mereka. Dakwahnya yang tegas menentang penyimpangan dan ketidakadilan membuat mereka geram. Para pemimpin itu bukan hanya berkuasa secara politik, tetapi juga memonopoli agama. Mereka menggunakan kitab Taurat untuk membenarkan kezaliman mereka, memanipulasi ajaran Allah demi kepentingan pribadi. Zakaria, dengan keberanian yang luar biasa, menentang mereka secara terang-terangan. Untuk menghancurkan Zakaria, para pemimpin ini mulai menyebarkan fitnah di kalangan masyarakat. Mereka menuduh Zakaria sebagai pengkhianat, bahkan mengklaim bahwa ajarannya bertentangan dengan kitab Taurat. Dengan dukungan dari orang-orang munafik, fitnah ini dengan cepat menyebar ke seluruh Baitul Maqdis. Namun, fitnah saja tidak cukup bagi mereka. Dalam keputusasaan, mereka mencari cara untuk menyingkirkan Zakaria secara permanen. Disinilah iblis memainkan perannya. Ia membisikkan rencana licik kepada mereka, memperkuat kebencian di hati mereka, dan mendorong mereka untuk melakukan tindakan paling kejam. Suatu malam, Zakaria diberitahu oleh orang-orang yang masih setia kepadanya bahwa para pemimpin zalim telah mengerahkan pasukan untuk menangkapnya. Menyadari bahaya yang semakin dekat, Zakaria memutuskan untuk melarikan diri dari kota. Zakaria berlari ke hutan, meninggalkan Baitul Maqdis yang kini dikuasai oleh kezaliman. Di tengah kegelapan malam, ia hanya bergantung pada Allah. Doanya terus mengalir, meminta keselamatan dan kekuatan untuk menghadapi ujian ini. Ya Allah, hanya kepadamu aku berserah. Lindungilah aku dari kejahatan mereka yang menganiaya.
Ketika para pengejarnya semakin mendekat, Zakaria menemukan sebuah pohon besar dengan batang yang tampak retak di tengah. Ia berdoa kepada Allah untuk menyelamatkannya. Dengan izin Allah, pohon itu perlahan terbelah, menciptakan ruang cukup besar untuk Zakaria bersembunyi di dalamnya. Namun, iblis yang terus memanipulasi hati para pengejar menunjukkan lokasi persembunyian Zakaria. Iblis menyamar sebagai seorang manusia dan berkata kepada mereka, "Ia ada di dalam pohon itu. Tebanglah pohon itu hingga ia tidak bisa melarikan diri." Zakaria yang masih berada di dalam pohon mendengar setiap pukulan kapak. Namun, ia tidak gentar. Ia tetap berdoa kepada Allah, menyerahkan seluruh urusannya kepada Sang Pencipta. "Ya Allah, jika ini adalah akhir yang Engkau takdirkan untukku, maka aku menerimanya dengan ikhlas. Jadikanlah aku hamba-Mu yang tetap teguh dalam iman." Kapak demi kapak terus menghantam pohon itu. Darah suci Zakaria akhirnya mengalir, menandai akhir hidupnya di dunia. Namun, meski tubuhnya telah tiada, ruhnya diangkat oleh Allah ke tempat yang penuh kemuliaan. Kematian Zakaria meninggalkan luka mendalam di hati orang-orang beriman. Namun, bagi mereka yang zalim, kehancuran menanti. Allah menurunkan azab yang berat kepada kaum yang membunuh nabinya. Kehidupan mereka dipenuhi dengan kesengsaraan dan generasi mereka menjadi saksi atas dosa besar yang mereka lakukan. Kisah Nabi Zakaria adalah pengingat bagi kita semua bahwa iman dan keberanian untuk menegakkan kebenaran selalu memiliki konsekuensi. Tidak semua perjalanan hidup akan berakhir dengan kebahagiaan duniawi, tetapi balasan yang sebenarnya menanti di akhirat. Zakaria adalah contoh keteguhan iman, pengorbanan dan keikhlasan kepada Allah. Meski dunia menganiaya dan mengkhianatinya, ia tetap memegang teguh keyakinannya hingga akhir hayat. Dan demikianlah kami memberikan balasan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Quran Surah Maryam ayat ke-63. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, bahkan dalam ujian terberat sekalipun. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.